Nah, betul banget itu kan kita semua tahu ya bahwa makan itu adalah kebutuhan primer manusia gitu. Nah, maka diet pasca stroke ini menjadi diperlukan itu untuk pemulihan termasuk juga untuk mencegah adanya serangan stroke berulang. Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Saya Atika Yusriani, mahasiswa profesi dietitian IPB University yang akan menemani pada episode kali ini. Episode kali ini kita akan membahas terkait diet pemulihan pasca stroke. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Lini Sehat ya. Di sini sudah hadir bersama kita narasumber kita kali ini yaitu Kak Alex. Boleh kita sapa dulu ya sahabat sehat. Halo Kak Alex, boleh silakan memperkenalkan diri Kak. Oke, halo Kak Atika dan sahabat sehat semua. Kenalin aku Alexandra Rina dan aku mahasiswa profesi dietitian IPB University. Boleh dong ya, kalau gitu kita langsung mulai aja. Oke, boleh banget. Aku juga udah siap banget ngobrol sama sahabat sehat semua. Oke, aku juga udah siap banget nih Kak Alex. Nah, sebelumnya kalau membahas terkait apa itu stroke, faktor risiko stroke, dan terkait kapan sih orang dengan gejala stroke itu bisa diberi makanan dan minuman, sahabat sehat sudah bisa nonton di episode sebelumnya ya. Sesuai dengan judul episode kali ini, kita akan membahas terkait diet pemulihan pasca stroke. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu nih sahabat sehat, diet pasca stroke itu apa sih Kak Alex? Oke, jadi sesuai dengan namanya, diet pemulihan pasca stroke itu adalah diet yang diberikan pada fase pemulihan, yaitu fase ketika pasien stroke sudah melewati fase akut dan sudah sadar. Di mana untuk bentuk makanan yang diberikan itu disesuaikan dengan kemampuan mengunyah dan juga menelan dari pasien. Nah, untuk bentuk makanannya itu bisa diberikan secara bertahap, mulai dari bentuk makanan cair, kemudian meningkat menjadi makanan saring, kemudian makanan lunak, dan baru menjadi makanan biasa. Oh, berarti apakah diet pasca stroke ini diberikan pada saat pasien sudah keluar dari rumah sakit, Kak? Iya betul, Kak. Oh, tapi emang diet pemulihan pasca stroke ini penting ya, Kak? Kalau penting itu kenapa, Kak? Oke, jelas penting. Itu dia kenapa kita membahas ini bersama di sini. Jadi kenapa penting? Berdasarkan studi, seseorang yang mengalami stroke itu dapat mengakibatkan beberapa keterbatasan, termasuk yang berhubungan dengan kemampuan makannya. Nah, contohnya di sini dari yang pertama adalah melemahnya anggota gerak seperti tangan sehingga tidak mampu makan sendiri. Kemudian yang kedua, masalah dengan ingatan dan juga kemampuan berpikir yang berarti pasien bisa lupa cara makan dan juga cara minum. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan nafsu makan di mana penyandang menjadi tidak merasa lapar. Dan yang keempat adalah masalah kemampuan menelan yang disebut juga dengan disfagia gitu. Nah, keterbatasan ini gitu yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi dan berakhir pada malnutrisi. Dalam hal ini itu penurunan status gizi gitu. Yang berdasarkan data ISPEN 2021 itu disebutkan bahwa kejadian malnutrisi pada pasien stroke itu adalah sekitar 6-62%. Wah, kalau ada keterbatasan seperti itu, keterbatasan terhadap kemampuan makannya, Kak, itu gimana dong, Kak? Padahal kan kalau makan itu kan termasuknya kebutuhan primer manusia ya? Nah, betul banget itu kan kita semua tahu ya bahwa makan itu adalah kebutuhan primer manusia gitu. Nah, maka diet pasca stroke ini menjadi diperlukan itu untuk pemulihan termasuk juga untuk mencegah adanya serangan stroke berulang. Jadi itu dia sahabat sehat, kenapa diet pasca stroke itu penting, baik untuk memenuhi kebutuhan dan juga mencegah malnutrisi, juga untuk membantu pemulihan dan mencegah serangan stroke berulang. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, bagaimana sih diet pasca stroke itu yang benar, yang tepat gitu? Apa saja yang harus diperhatikan, Kak? Oke, jadi ada dua hal yang menjadi perhatian utama. Yang pertama adalah kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi itu sendiri dan juga dari cara pengolahannya. Oke, boleh jelasin dong Kak satu-satu itu gimana? Oke, jadi dari kandungan gizi ya, kita merujuk pada prinsip dari Asosiasi Dietitian Indonesia, di mana prinsip utamanya itu perlu pemenuhan energi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan energi untuk penyandang stroke dalam sehari yaitu 30-45 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi pasien, di mana semakin tinggi tingkat keparahan dari stroke ini juga maka akan semakin tinggi untuk kebutuhan energinya. Nah, contoh nih Kak, semisal ada seseorang dengan tingkat keparahannya yang ringan dan berat badan idealnya itu 50 kg. Itu kebutuhan energinya bagaimana Kak? Oke, kita ambil contoh ya. Di sini untuk kebutuhan yang kita gunakan adalah 30 kilokalori karena ringan ya. Jadi dengan 30 kilokalori dikalikan dengan berat badan ideal yaitu 50 kg. Jadi untuk total kebutuhan seharinya kurang lebih sekitar 1.500 kilokalori gitu. Yang mana energi tersebut berasal dari 3 zat gizi makro yaitu ada protein, lemak, dan juga karbohidrat. Oh gitu. Mulai dari protein Kak. Untuk kebutuhan dan jenis makanannya apa saja Kak?
Oke, untuk kebutuhan protein dari penyandang stroke itu 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ideal dalam sehari sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, kalau kita hitung dengan berat badan idealnya seperti tadi 50 kg dan dikali 1 gram protein, berarti total kebutuhan sehari untuk pasien tersebut itu ada 50 gram protein ya, Kak? Nah, tapi 50 gram protein itu segimana sih, Kak? Oke, jadi untuk 50 gram protein itu setara dengan 300 gram daging ayam, atau secara simbolnya adalah kurang lebih 6 potong daging ayam bagian dada yang bawah. Nah, tapi sebenarnya kan protein itu ada juga dari yang nabati ya gitu, bahkan dari nasi atau serealia pun juga mengandung protein gitu. Jadi untuk kebutuhan 50 gram protein itu tidak semata-mata semuanya dari lauk aja gitu. Nah, selain itu untuk seseorang yang untuk seseorang dengan penyakit penyerta lain seperti contohnya penyakit ginjal, itu kebutuhan proteinnya perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan dietitian tentunya. Jadi gitu ya sahabat sehat, untuk kebutuhan 50 gram protein itu bisa kita penuhi bukan hanya dari lauk hewani saja, tetapi juga dari nabati, bahkan nasi atau serealia juga menyumbang untuk asupan protein kita. Nah, kalau untuk fungsi proteinnya sendiri dalam pemulihan pasca stroke itu bagaimana, Kak? Jenis makanannya itu apa saja? Oke, sesuai dengan fungsinya gitu, berdasarkan studi, protein itu bisa mempercepat pemulihan dengan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak gitu. Nah, protein ini juga dapat membangun otot yang mungkin kehilangan kekuatan selama masa pemulihan tadi gitu. Sehingga dengan konsumsi sumber protein itu bisa membantu proses pemulihan fungsi fisik. Nah, untuk jenis makanan itu ada macam-macam. Tadi kan ada hewani dan juga nabati. Untuk yang hewani itu bisa pilih yang rendahnya lemak seperti daging ayam tanpa kulit, kemudian ikan, dan juga bisa putih telur. Kalau untuk nabati itu bisa dari tahu, tempe, atau mungkin kacang-kacangan. Nah, perlu diperhatikan juga terkait cara pengolahannya gitu. Kita harus menghindari pengolahan dengan menggunakan minyak yang banyak. Oke, selanjutnya lemak, Kak. Biasanya nih kesan lemak itu kan nggak baik ya, Kak. Tapi untuk penyandang stroke itu pengaturan konsumsi lemaknya bagaimana, Kak? Oke, meskipun kesannya lemak itu nggak baik, tapi asupan lemak itu juga tetap diperlukan tubuh gitu, termasuk untuk penyandang stroke gitu. Tapi tentunya dengan memperhatikan jenis dan juga jumlahnya. Kebutuhan lemak sendiri untuk penyandang stroke itu adalah 20-30% dari total kebutuhan energi dalam sehari sesuai dengan kondisi pasien. Misal nih, dengan total energi yang sebelumnya kita gunakan tadi 1.500 kilokalori per hari gitu, itu maka kebutuhan lemaknya cukup dikalikan dengan 20-30% gitu. Untuk lebih jelasnya lagi itu perlu dikonsultasikan juga dengan dietitian. Nah, itu kan terkait kebutuhan lemak ya, berarti ada 20-30% dari kebutuhan total energi sehari. Kalau dari jenis makanan sumber lemaknya sendiri, itu contohnya apa saja, Kak? Oke, kalau untuk penyandang stroke, tadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa jenis dan jumlahnya itu perlu diperhatikan gitu. Jadi, di sini untuk penyandang stroke yang digunakan adalah asam lemak omega 3 atau lemak tak jenuh gitu, di mana dia ini membantu proses pemulihan dengan menjaga kesehatan sel-sel otak dan juga meningkatkan fungsi sensori motor. Nah, untuk contoh makanan yang sumber omega 3 ini ada contohnya ikan tongkol, ikan gabus, kemudian ada ikan kembung dan juga ikan sarden. Jadi ini ikan-ikan yang kita mudah temukan sehari-hari gitu ya. Wah, berarti dari jenis ikan-ikan tersebut bukan hanya menyumbang sebagai sumber protein, tetapi juga ada sumber omega 3-nya itu tadi ya, Kak. Nah, kalau karbohidrat satu lagi, itu biasanya kan jadi sumber energi ya, Kak. Nah, kebutuhan karbohidrat untuk penyandang stroke itu sendiri berapa, Kak? Oke, meskipun gitu tubuh bisa menggunakan sumber energi lain seperti dari protein dan juga lemak, glukosa di sini yang merupakan hasil metabolisme dan juga pencernaan karbohidrat itu tetap menjadi bahan bakar utama gitu untuk tubuh dan juga untuk aktivitas otak gitu, sehingga dapat membantu memberikan energi untuk pemulihan saraf setelah stroke. Nah, untuk kebutuhan karbohidrat untuk penyandang stroke adalah 60-70% dari total kebutuhan energi dalam sehari sesuai dengan kondisi pasien. Nah, tapi perlu diperhatikan juga untuk jenis dan juga jumlahnya gitu. Untuk karbohidrat yang disarankan untuk penyandang stroke adalah karbohidrat yang berserat gitu. Contohnya di sini ada beras merah, kemudian bisa ubi atau mungkin singkong, juga bisa oats. Oke, jadi selama asupannya terpenuhi baik dari protein, lemak, dan karbohidrat, seharusnya juga sudah bisa bantu proses pemulihan ya, Kak. Tapi ada nggak sih zat gizi lain yang juga bisa bantu pemulihan pasca stroke? Tentu ada. Jadi ada zat gizi lain yang juga sama pentingnya untuk fase pemulihan pada stroke. Ada 3 zat gizi mikro yang berperan dalam diet fase pemulihan stroke, yaitu ada antioksidan, kemudian ada magnesium, dan juga ada kalium. Aku langsung jelasin aja kali ya di sini. Iya, gitu. boleh, Jadi silakan, Kak. untuk antioksidan itu berdasarkan studi,
Senyawa ini itu membantu melindungi sel-sel otak dengan menangkal atau melawan radikal bebas, yaitu racun-racun yang bisa masuk dan merusak sel dan jaringan tubuh kita, sehingga dapat membantu mempercepat pemulihan dan meningkatkan fungsi otak, dan juga melindungi sel-sel otak dari kerusakan lebih lanjut gitu. Nah, di mana didapatkannya antioksidan ini? Yaitu dengan konsumsi sayur, buah-buahan, terutama yang warna-warni, seperti contohnya ada wortel, kemudian ada strawberry, mungkin dari pisang, pepaya gitu. Nah, selain itu, dari konsumsi sayur dan buah-buahan itu tadi, sekaligus kita juga bisa mendapatkan mineral, magnesium dan juga kalium itu tadi gitu. Seperti terutama dari sayur-sayuran hijau itu, seperti bayam, brokoli, selada, dan juga kangkung. Dan juga kalau misalnya dari buah itu dari buah pisang. Dimana untuk magnesium ini berdasarkan studi itu sangat penting untuk transmisi sinyal syaraf dan juga pemeliharaan homeostasis ionik gitu. Dimana kekurangan magnesium di otak itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan fungsi saraf. Sementara itu untuk asupan kalium berdasarkan studi, kalium itu adalah kalium dari makanan telah terbukti menurunkan tekanan darah secara signifikan. Di mana tingkat kalium yang lebih rendah secara independen itu berhubungan dengan peningkatan resiko stroke berulang pada pasien. Wah, lengkap banget jawaban dari Kak Alex. Tadi nih, selain dari zat gizi makanan, Kakak sempat sebutkan juga di awal tentang cara pengolahan makanannya. Ada yang khusus untuk masa pemulihan stroke, apa tuh, Kak? Yap, tips dan lainnya adalah dari cara pengolahannya. Seperti yang sebelumnya disebutkan gitu, karena ada kemungkinan kesulitan mengelola itu sendiri, kemudian adanya kelemahan pada lidah dan bibir, dan juga kesulitan mengukur banyaknya makanan yang diambil. Jadi kita bisa memperhatikan dari cara pengolahannya. Itu pertama dari cara memotongnya. Kita bisa memotong makanan dalam ukuran yang lebih kecil, atau mungkin memotong makanan dalam ukuran 1 kali suap gitu. Itu berlaku juga untuk buah, sayur maupun juga untuk lauk. Kemudian dari segi tekstur, kita bisa milih makanan yang lunak seperti pisang atau yogurt, atau mungkin kita bikin oatmeal. Kemudian bisa juga dengan modifikasi cara pengolahannya gitu, seperti dengan cara perebusan atau pengukusan sehingga makanan menjadi lebih lembut. Nah, semakin sulit mengunyah atau penyandang stroke, maka teksturnya harus semakin lembut dan juga lunak gitu. Contoh kalau kita mengolah makanan pokok nasi gitu, bisa dimulai dengan cara dibuat bubur terlebih dahulu, kemudian meningkat menjadi nasi tim, baru akhirnya dimasak menjadi nasi biasa. Oh gitu. Tapi biasanya kan nafsu makan pasien stroke juga ikut menurun ya, Kak, seperti yang Kak Alex tadi sampaikan. Kemudian ada anggapan kalau makanan yang direbus atau dikukus juga jadi tidak sedap. Itu tipsnya bagaimana, Kak? Ya, tipsnya bisa dengan memasak menggunakan rempah sebagai penyedap rasa dan juga aromanya gitu. Karena kan untuk penyandang stroke itu juga ada dibatasi terkait konsumsi lemak, garam, dan juga gulanya. Nah, dengan memilih bahan makanan yang warna-warni dan atau beragam itu juga bisa menjadi cara kita untuk menyajikan makanan dengan penampilan yang lebih menarik juga. Betul juga ya, Kak, kalau kita melihat penampilan makanannya saja sudah menarik dan warna-warni, itu nafsu makan kita juga jadi ikut meningkat. Nah, itu dia jadi sahabat sehat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait diet pasca stroke dengan memperhatikan zat gizi dan cara pengolahan makanannya. Nah, tapi jangan lupa juga kita harus memperhatikan dari kebutuhan cairan dan juga menerapkan pola makan yang teratur juga. Karena dengan kita makan dengan pola yang teratur itu dapat membiasakan gitu saluran pencernaan untuk mengolah dan memproses makanan setelah mengalami kelemahan. Oke, noted. Sebuah pengetahuan yang belum banyak dibahas secara detail ya, Kak Alex. Nah, terima kasih untuk sharing-sharingnya pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat semua ya. Sekian episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Lini Sehat. Sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.